Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat berakhir pekan ya, weekendnya pada kemana nih? Kalau aku weekendnya di rumah aja sambil mengurus pekerjaan rumah tanggaku. Nah, mumpung masih pagi hari, di sini aku mau nyetrika. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak setrikanya, tapi nanti mau sekalian aku kerjain biar besok minggunya lebih lega. Dan sembari aku beraktivitas rumah tangga, aku mau sharing-sharing tentang hidup minimalis ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak bosen. Aku bahas hidup minimalis terus, terutama ini yang akan aku bahas tentang keuangan rumah tangga yang biasanya hinggap menjadi problem kepada kita, problem rumah tangga sehari-hari. Beberapa tips akan aku bagikan di sini supaya kedepannya keuangan kita bisa berjalan dengan lebih baik. Kita belajar bareng-bareng di sini ya, saling bertukar pikiran. Di sini tidak ada yang saling menggurui, hanya berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang aku bagikan di sini ada manfaat yang bisa diambil. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah yang harus kita hindari sebagai pemilik penghasilan kecil, karena beberapa hal ini sering bikin kita masuk dalam masalah keuangan. Jadi apa aja sih hal-hal yang bisa membuat kita masuk nih dalam jeratan masalah keuangan yang sering kali kita temui? Nah, beberapa hal ini tentu saja harus kita hindari ya. Dari beberapa hal tersebut, aku jabarkan dari yang pertama, yaitu terlalu gampangin ngeluarin duit. Kadang ada beberapa momen di mana kita ngerasa bahwa sering jalan keluar rumah dan juga jajan-jajan receh, pesan kopi di kedai, nongkrong di kafe, sambil pesan makanan adalah hal receh. Namun kalau dijumlah nih antara intensitas keseringan hal tersebut dilakukan dengan jumlah harga yang harus kita bayarkan, maka uang yang akan kita bayarkan juga nominalnya pastinya besar. Lalu ada momen tertentu di saat kondisi mager masa karena waktu kita lebih banyak tersita oleh aktivitas di dunia maya seperti keasikan scroll sosial media, terus jadi lupa waktu. Akhirnya waktu yang kita miliki makin sempit nih. Akhirnya untuk kebutuhan makan sehari-hari seringkali pesan online. Semakin sering ritme yang dilakukan dan menjadi habit atau kebiasaan juga akan memakan lebih banyak budget di keuangan rumah tangga yang kita miliki. Lalu seringnya melakukan transaksi perbelanjaan online karena kita merasa sudah menjadi kebiasaan ya, apalagi saat ada promo, diskon, flash sale, dan juga gratis ongkir. Rasanya udah jadi orang yang paling beruntung aja gitu karena dapat berbagai macam benefit atau manfaat di dalamnya. Padahal itu hanya salah satu dari beberapa trik marketing supaya kita berlangganan mengeluarkan uang. Kondisi semua di atas itu kalau tidak bisa kita hentikan dan menjadi salah satu kebiasaan yang dinormalisasi atau diwajarkan, maka kita sudah masuk dalam salah satu perangkap masalah keuangan. Siapa di sini yang sering budget rumah tangganya menjadi kurang atau menjadi minus karena sering melakukan transaksi belanja online? Padahal kadang-kadang sebenarnya barang-barang tersebut yang kita belanja ini tuh bukan masuk dalam kategori kebutuhan pokok. Nah, mulai sekarang kita bisa kurangi ya kegiatan atau kebiasaan tersebut. Gak harus instan kok, karena segala proses itu memerlukan waktu dan juga usaha. Lalu hal yang kedua yang biasanya mempengaruhi kita masuk dalam masalah keuangan yang perlu kita hindari adalah kebiasaan melakukan pengeluaran ekstra untuk sesuatu yang bisa dilakukan sendiri. Contohnya kebiasaan laundry, pesan makan makanan online, terus juga sering memanggil jasa bersih-bersih rumah dan lain-lain. Untuk sebagian orang yang tingkat kesibukannya tinggi, rasa-rasanya tidak masalah menganggarkan budget untuk membayar jasa orang lain dalam membantu aktivitas pekerjaan rumah tangganya. Karena waktu yang dimilikinya sangat padat, ia harus membagi kesibukannya untuk bekerja dan juga waktu istirahat, serta waktu untuk perannya sebagai ibu rumah tangga. Namun, untuk kita yang memang full ibu rumah tangga atau full time wife atau full time mom, rasa-rasanya agak kurang bijak ya kalau kita melakukan kebiasaan tersebut.
Terkecuali kondisi keuangan rumah tangga kita memang berlebih. Kalau kita merasa terlalu banyak beban pekerjaan yang kita miliki, kita bisa kelola dan atur kembali metode pengelolaan pekerjaan rumah tangga yang kita punya. Misalnya, atur jadwal cuci setrika beberapa hari sekali. Lalu kita bisa juga memisahkan pakaian-pakaian yang memang harus disetrika dan juga tidak perlu disetrika. Nah, dari memisahkan hal-hal tersebut akan mengurangi juga energi yang dibutuhkan dalam menyetrika pakaian ya, atau dalam merawat pakaian yang kita miliki. Lalu kita juga bisa bikin meal plan atau menu masakan dalam kategori seminggu ke depan. Buat menu-menu simple dan sederhana tapi yang keluarga kita suka. Jangan lupa juga untuk menerapkan belanja mingguan dan juga food prep yang bisa membantu menghemat anggaran belanja kita. Atur waktu istirahat agar kualitas dan metabolisme tubuh kita tetap terjaga. Selain itu, kita juga bisa rutin membersihkan rumah setiap hari nih dengan ringan-ringan aja, agar saat hari Minggu atau saat family time, kondisi rumah kita tidak terlalu kotor dan berantakan ya, dan kita bisa menikmati waktu tersebut untuk kayak healing bersama keluarga. Lalu hal yang ketiga yang biasanya bisa menjebak kita pada masalah keuangan yang perlu kita hindari adalah untuk bisa tetap menahan diri dan juga mengurangi keinginan atau mengurangi selera, atau yang lebih sering disebut dengan bisa menahan selera ya. Untuk hal ini, kita kembalikan pada keinginan itu sendiri yang sifatnya itu sebenarnya tidak wajib diwujudkan saat ini juga. Rasa-rasanya setiap orang yang memiliki keinginan maupun impian itu lebih happy ataupun lebih menyenangkan kalau bisa diwujudkan ya, apalagi diwujudkan dalam waktu dekat. Namun, sifat keinginan sendiri itu kan tidak wajib atau tidak pokok gitu. Ibaratnya, kita bisa memenuhi keinginan tersebut saat ini maupun tidak saat ini juga sebenarnya sah-sah aja, tidak terpengaruh pada kondisi hidup kita. Namun alangkah baiknya keinginan yang kita miliki itu saat mewujudkannya berproses ya, apalagi ini kondisi erat kaitannya dengan seseorang yang memiliki penghasilan kecil, di mana seseorang tersebut harus lebih bijak dalam mengelola dan memprioritaskan apa-apa saja yang harus didahulukan. Di momen tertentu, seringnya kontrol ataupun bisa atau tidak bisa menahan selera ini akan menyebabkan pengeluaran pada keuangan kita. Seseorang yang tidak bisa menahan selera, biasanya pengeluaran ekstranya pun akan menjadi lebih bengkak. Padahal keinginan-keinginan ini itu kadang-kadang nggak kita masukin ya dalam catatan maupun budget anggaran rumah tangga kita setiap bulannya. Untuk penghasilan kecil, ini akan membuat kondisi keuangannya menjadi lebih sempit, bahkan kadang-kadang bisa membuat keuangannya menjadi over budget. Bijak mengelola keinginan menjadi kunci dasar keberhasilan pengeluaran keuangan rumah tangga yang kita miliki. Tahan selera ini memang tidak mudah, namun lebih tidak mudah lagi kalau keuangan rumah tangga yang kita miliki ini menjadi boncos atau minus dan over budget. Kembali pada landasan keuangan tempo dulu, kalau tidak bisa berhemat dan tahan selera, maka jalan satu-satunya untuk solusi keuangan rumah tangga yang kita miliki ya mencari penghasilan tambahan. Namun ketika belum bisa mencari penghasilan tambahan atau menambah penghasilan, maka jalan satu-satunya adalah kita harus berhemat untuk menyelamatkan keuangan kita dari over budget. Meski sulit, rasa-rasanya pengendalian diri akan selera atau akan keinginan tertentu tetap masih bisa kita lakukan ya. Lalu hal yang keempat yang biasanya membuat kita terperosok pada masalah keuangan yang harus kita hindari adalah kebiasaan memasukkan peran orang ketiga dalam keuangan yang kita miliki. Maksudnya di sini adalah bisa jadi lembaga penyedia kredit ataupun lembaga penyedia pinjaman ya, atau yang lebih sering kita sebut dengan hutang. Kita harus sadar dan ingat bahwa hutang bukanlah motivasi hidup untuk menaikkan level kehidupan yang kita miliki. Kalau ada sebagian orang yang bilang bahwa dengan memiliki cicilan hutang, maka hidupnya akan lebih bersemangat dalam bekerja karena ada tagihan yang harus dibayar setiap bulannya. Referensi itu salah total ya.
Orang-orang yang terbiasa hidup atau dengan selalu berlangganan dengan cicilan hutang, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk tunai, apa psikologi dan kondisi hatinya itu lebih baik dan tenang? Tentu saja tidak. Hari-harinya akan terdoktrin secara otomatis untuk tidak bisa berkembang dengan leluasa, karena mereka dipaksa disiplin bekerja setiap hari demi mendapatkan penghasilan rutin guna membayar angsuran hutangnya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Seberapa besar pun penghasilannya akan tidak bisa dikelola dan dinikmati dengan luas karena penghasilannya tersebut sudah terpotong dengan anggaran yang cukup besar untuk dialokasikan membayar cicilan hutang tersebut. Padahal udah bekerja dengan penuh waktunya, namun tetap aja tidak bisa memiliki keseluruhan gaji yang mereka terima. Produktivitas mereka juga jadi terbatasi karena fokus mereka itu terfokus untuk pembayaran angsuran hutang tersebut. Jadi seringkali waktu senggang yang dimilikinya tidak bisa dikembangkan dengan sempurna untuk menambah kreativitas maupun produktivitas yang ia miliki. Beda halnya dengan orang-orang yang bebas hutang maupun financial freedom ya. Waktu yang mereka miliki itu biasanya sangat berharga, sangat luas karena ketenangan psikologi hati yang dimilikinya. Jadi waktu senggang yang mereka miliki bisa mereka manfaatkan untuk mengembangkan diri, bertumbuh, untuk lebih produktif lagi, untuk menghasilkan pundi-pundi uang yang lebih banyak. Biasanya orang-orang yang memiliki cicilan hutang ini juga jadi lebih sulit untuk menyisihkan budget ekstranya untuk ditabung, sehingga sebagian besar dari mereka sedikit sekali yang memiliki tabungan, bahkan tidak memiliki tabungan sama sekali. Apalagi saat kondisi-kondisi tertentu yang dipengaruhi masalah global, seperti saat terjadi pandemi, krisis ekonomi global, pengurangan karyawan ataupun PHK besar-besaran. Para nasabah pemilik kredit ini sangat kelimpungan mencari solusi keuangan mereka yang terdampak masalah global tersebut. Jadi, tidak selamanya nih yang terlihat mewah dan glamor itu hidupnya lebih tenang. Rasanya di zaman sekarang kita bisa nih memilih untuk hidup lebih sederhana namun berkecukupan dengan kondisi hati yang lebih tenang tanpa memiliki banyak hutang berlebih. Meski sederhana, namun kondisi hidup tersebut akan membuat hidup kita jauh jadi lebih bahagia karena rasa syukur dan juga ketenangan diri selalu hinggap pada kondisi kehidupan yang kita miliki. Mari bersama-sama naikkan level kehidupan kita dengan berani ambil sikap hidup sederhana, berkecukupan, dan menolak pihak ketiga dalam keuangan yang kita miliki. Dari preferensi ini, rasa-rasanya memang benar ya, hidup yang kita jalani semestinya hanya ada peran kita dan juga orang-orang yang bagian dari kehidupan kita saja yang wajib dan hadir dalam mengelolanya. Begitupun dalam hal keuangan. Jangan biarkan pihak ketiga masuk ke dalam keuangan yang kita miliki, sehingga kondisi tersebut akan menjadi problem ataupun masalah yang bisa memperpanjang rantai masalah kita ke depannya. Apalagi di zaman sekarang, rasa-rasanya tuh banyak sekali kadang-kadang kondisi global yang masuk ataupun berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa-rasanya lebih baik hidup pas-pasan, sederhana dan cukup daripada hidup yang terlihat bergelimangan namun penuh dengan masalah keuangan. Nah teman-teman, itu dia ya 4 hal menurut aku yang perlu kita lakukan sebagai pemilik penghasilan kecil supaya kita selamat dan terhindar dari berbagai macam masalah keuangan. Kalau teman-teman mau menambahkan dari keempat hal tersebut bisa komen-komen di kolom komentar ya. Kita di sini berbagi pengalaman bareng-bareng supaya value ataupun nilai kehidupan yang kita miliki akan jauh lebih membaik ke depannya. Oh ya, di penghujung kegiatan aku mau menyapa teman-teman semua di sana dan juga mau mengucapin terima kasih atas doa dan supportnya selama ini. Semakin kesini, semakin banyak dari kalian yang senantiasa sering menyapa, bertegur sapa di kolom komentar. Aku berharap ya video yang aku sharing setiap harinya ini bisa bermanfaat, ada manfaat gitu yang bisa diambil maupun diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini tidak ada yang mengajari satu sama lain ya, di sini kita belajar bareng-bareng. Barangkali dari pengalaman kita ada yang bisa diambil nilainya ataupun bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan teman-teman di luar sana maupun sharing-sharing dari teman-teman semua di kolom komentar
pasti ada hal yang baik yang bisa aku terapkan dan juga aku ambil untuk kehidupan aku di sini. Interaksi sosial kalian di media sosial maupun di kolom-kolom komentar aku itu sangat membuat aku bersemangat. Kadang-kadang baca komentar dari kalian itu membuat aku terharu ya. Meskipun kita kenal hanya di media sosial, tapi rasa-rasanya kita kayak udah kenal dari jauh-jauh hari, udah kenal akrab begitu. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan di sini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.